ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena segala nikmat dan karunia berasal daripadanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan Allah sama-sama berada di rumahnya yang mulia ini untuk menambah catatan kebaikan kita. Mudah-mudahan ikhlas semata karenanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan alam yang telah berjuang, berdakwah, menyampaikan risalah, menunaikan amanah dengan sejujur-jujurnya, dengan selengkap-lengkapnya. Semoga Allah SWT menjadikan lisan kita tak pernah berhenti untuk menyanjung dan memuji dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak istri dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikutinya dengan baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kita tak lupa berdoa untuk orang-orang tua kita, para guru, masyayikh, buya, kiai, ustadz dan ustazah kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai indahnya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan ampunan kepadanya dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Amin. Khususnya Imam kita An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mengemas ilmu kepadanya melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babul mubadarati ilal khairat, bab senantiasa berinisiatif
atau bersegera melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-13 dalam bab ini dan hadis yang ke-107 dari urutan kitab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. الثالث عشر يعني الحديث الثالث عشر hadis yang ke-13 An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, wa yuqal Abu Abdurrahman, dikatakan pula Abu Abdurrahman, dikunyahnya Abu Abdillah dan Abu Abdurrahman. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban yaitu mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni budak yang diberdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi sebab nuzul ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu di saat beliau mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu, sehingga beliau tidak bertemu dengan Nabi setiap hari, selalu rindu pada Nabi SAW. Dan bila kerinduan itu datang, dia segera menjumpai Rasulullah SAW, dan itu terobati. Lalu dia berpikir, besok di akhirat bagaimana? Ya di dunia, ya rumahnya dekat di Madinah. Besok kalau di akhirat kita sama-sama mati, ya Rasulullah, engkau karena manusia yang paling mulia, yang kekasih Allah, tentu dapat surga yang lebih tinggi. Saya mau di mana? Jadi dia memikirkan kalau besok nak berkunjung di akhirat gimana? Maka Nabi SAW waktu itu tidak langsung menjawab, karena ilmunya belum diberikan. Ma'asyiral kiram, makanya sekali lagi saya ulang, kalau Ustaz tidak langsung menjawab, pahami aja lah dulu. Mungkin ilmunya belum, atau belum sampai, atau sudah lupa lagi. Dah sering sampai tapi dah lupa. Jadi jangan paksa dia untuk menjawab seluruh pertanyaan. Karena Nabi kita alaihissalatu wassalam, ya belum ada ilmunya, beliau diam dulu. Nabi SAW terdiam sampai turun ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini bahasanya lagi, kalau cinta sudah jelas cinta tadi, tapi cinta seperti apa? Yang taat. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka lah yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung dapat tafsir itu sekali dengan pertanyaan atau permintaan Thauban ini radhiyallahu ta'ala. Mereka lah bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan orang yang senantiasa benar, was-syuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman atau sebaik-baik sahabat. Ya, karena sahabat yang seperti ini persahabatannya kekal abadi, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai ke akhirat nanti. Ma'asyiral kiram. Kemudian qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujud." Kamu mesti sering sujud. Sering sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena engkau tak satu kali pun sujud illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali setiap kamu sujud itu Allah angkat satu derajat. Semakin banyak sujud semakin terangkat tinggi derajatnya. Wa hatta anka biha khati'ah, dan setiap kali sujud itu Allah hapus satu kesalahan, satu dosa. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Munasabah hadis ini dengan bab mubadarah ilal khairat. Bab bersegera untuk berbuat kebaikan. Sama dengan hadis yang sebelum ini, yaitu hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami Abu Firas, yang menjadi khadim Rasulullah SAW, yang mengambilkan segala kebutuhan Rasulullah SAW, sampai-sampai dia tertidur di depan pintu Nabi. Kadang-kadang dia tidur di situ karena takut nanti Nabi membutuhkan sesuatu di malam hari, tidak ada yang membantunya. Melihat anak yang muda ini yang begitu antusias dan punya inisiatif dan tanpa disuruh, ya artinya keinginan sendiri. Nabi tidak bilang kamu dinas malam ini, tidak. Kalau kita disuruh dinas saja, masih lambat juga. Nah, masyaallah. Dia nunggu. Nabi pun mengapresiasi, sehingga Nabi nak memberi hadiah untuknya. Maka katakannya, mintalah kepadaku. Nabi mengira anak sebesar itu tentu minta permen, minta hal-hal yang sifatnya dia minta beli baju baru dan sebagainya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, biarkan saya berpikir dulu apa permintaan yang terbaik. Subhanallah, karena ini yang menjanjikan manusia terbaik, tidak boleh salah-salah minta. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya memohon kepadamu bisa berteman lagi di surga Allah. Jadi kalau orang kaum muslimin dan muslimat ingin selalu berteman dengan kita, itu tandanya bahwa pertemanan itu berkesan baik. Ya, karena payah cari teman yang seperti itu. Makanya sampai ke surga dia nak berteman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau intinya dia juga kalau udah berteman Nabi tentu masuk surga. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya bahwa tidak boleh hanya mengandalkan doa. Tidak banyak hanya mengandalkan doa. Nabi katakan, alaika a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong bantu saya ya supaya doa ini makbul dengan banyaknya sujud. Ma'asyarul kiram, ini sama dengan ini. Thauban kan ingin juga, Thauban kemarin ingin juga ziarah dekat-dekat Nabi SAW di surga. Maka barangkali juga Nabi menasihatinya untuk banyak-banyak sujud. Alaika bi kathratis sujud. Mesti kamu banyak sujud. Makna sujud di sini adalah ya harus banyak salat. Kenapa disebutkan sujud? Karena sujud adalah afdalu hayatis salat. Adalah yaitu gerakan atau bentuk atau keadaan ibadah salat yang terbaik adalah sujud. Karena itulah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan paling mendekatkan kepadanya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid.
hamba itu paling dekat kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud. Fajtahidu fihi berdoa, maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada waktu sujud itu. Ini juga menandakan bahwa lamanya sujud itu juga sangat dianjurkan. Tapi ini solo ni, bekor hitam lo kau yang kau cuma enak doang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, selama bukan itu tujuan kita, orang nak ngomong apapun tak berkena masalah. Ya, Ustaz dia, ini solat kah? Malai hitam kau yang sejak ngaji mananya. Subhanallah. Saben kenya mak hitam bibiu sejak mokok mana? Misal. Pandai-pandai jawab. Sambil bergarah aja, sambil bertumbuk lah. Sambil bergarah dah. Ya, ada dulu ustaz kan dia cuma endek, ustaz lain lah. Ustaznya sama ustaz kadang cuma aja kayak. Nah, tapi jangan ikut lah. Allah musta'an. Apa dia? Nampak ustaz pakai ya janggut dia, bebek kan, ambiangnya kan. Tu tengok ada kawan ustaz nak nyabut itu tu, tak berjanggut, tak lama kumis dah. Akhirnya saya tapong mau kawan tu jadi kan. Kambiang le halangnya. Itu dia. Jadi oleh sebab itu jangan buka-buka pintu cuma kadang bahaya kalau salah-salah cuma beko balik malah dia ke yang dak elok tu memang kawak baliknya. Wa ma yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, segala keburukan, makar buruk itu kembali kepada yang melakukannya. Jadi itu dia. Sabun deh kalau bakumis indak bajanggui apanya? Kucingnya kan. Kalau bajangguit tak bakumis, kambiangnya tak bajangguit, tak bakumisnya. Akramakumullah. Ini temaduan je ustaz lah. Itu dia. Jangan salah-salah. Jangan kau nak cumain, bikin bono coron cumain. Jangan sampai balik ke kita. Ma'asyil kiram. Jadi sujud yang lama, ya, kasratus sujud, banyak dan sujud dan lama sujud, itu artinya tanda kita menikmatinya. Dan subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari semua sisi, orang yang senantiasa sujud kepada Allah, menundukkan diri kepadanya, otomatis punya akhlak tawadhu. Apa yang nak dia sombongkan lagi? Jabatan sementara cuma. Antum jadi bupati berapa lama? Hah? Paling lama 5 tahun. Kadang tengah-tengah jadi hilang. Nah, kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi gubernur sama. Presiden, dapat 2 kali 5 nak nambah je lah kan? Tak lama. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala selamanya. Dan kalau Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa menurunkannya. Semua yang akan berlaku itu kehendak Allah. Coba tengok Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Sudah itu mimpi Tuhan. Mimpi dia bahwa kerajaannya akan jatuh di tangan seorang anak dari Bani Israel yang belum lahir. Kalau lahirlah takut. Dia kayak Tuhan je lahirkan. Kayak Tuhan kan. Tapi apa dilakukannya? Dia buat peraturan. Setahun, tahun ini anak-anak Bani Israel laki-laki yang lahir dibunuh. Setahun depan tidak dibunuh. Dia tiap tahun malah kan, tapi begitulah dia. Karena melawan sistem yang sudah Allah tetapkan, sunnatullah bil kaun. Lalu dia nak melawan itu, sebab kalau di tiap tahun pupuslah orang dan mereka butuh pada
Orang-orang yang bagi mereka itu orang-orang dianggap budak itu, bagi mereka butuh. Makanya ditinggal setahun. Lahirlah Nabi Harun di tahun yang tak dibunuh, sehingga beliau aman. Lahir Nabi Musa di tahun dibunuh. Coba bayangkan. Akhirnya Allah antarkan Nabi Musa ke istana Fir'aun. Ya, orang yang dia takuti sekarang ada di istananya sejak masih bayi. Jadi kalau Allah sudah katakan jatuh, jatuh. Allah katakan berhenti, berhenti. Nah, bawa sujud banyak-banyak. Sehingga jabatan yang kita miliki itu tidak pernah membuat kita meninggi. Tidak pernah meninggi. Sayyidul Bashar, Abdul Khalq, Rasulullah SAW. Apa jabatan yang tidak didapat? Rasulullah. Pemimpin umat. Apalagi pemimpin keluarga, seorang alim yang berilmu, semuanya. Tapi subhanallah, ketika Allah berikan kepadanya kemenangan, kembalinya Makkah yang dulu sempit baginya, sampai beliau harus meninggalkannya dengan hati yang hancur, kaum muslimin. Ya, demikian dahsyatnya orang-orang Mekah dulu menghina, mencaci, merendahkan, mempersekusi, mengintimidasi Nabi SAW. Padahal beliau orang terbaik. Tapi subhanallah, ketika beliau masuk, bukan dengan pongah sambil nunjuk sana dan sini dan menghinakan orang, tidak. Tapi dia katakan, izhabu fa antumut tulaqa. Kemudian beliau tetap tawadhu ketika sampai-sampai sorban beliau hampir menyentuh leher ontanya. Karena kemenangan ini dari Allah. Karena apa? Sering sujud kepada Allah SWT. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Alika bi kathratis sujud. Munasabah dengan bab al-mubadarah ilal khairat, segera berbuat kebaikan. Karena kesempatan sujud itu kaum muslimin hanya di masa hidup. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kembali. Nah, kalau ada yang bilang balik-balik malam kami malam apa? Pantang Jumat. Nak makan masa dia makan di dapur lah. Anak awak lari tak bertinggal tu orang nak tak pusau jangan antu datang. Allah musta'an. Enggak. Karena Al-Quran dengan jelas mengatakan mereka minta balik tak dikasih. Kasih balik. Lalu kita meyakini hal-hal yang na'udzubillah. Termasuk awak dah lucu ni tu juru. Kau tinggal nasi ya kalian pulang malam duanya. Teorinya. Awak Cina je tengok nasi dulu lah. Tapi sentuh ayam. Tayo lihat ayam makan tak? Allah musta'an. Apa? Kucang? Allah musta'an. Dan ada abnanya lalu yang jalan. Itu keyakinan yang menyebar di masyarakat dulu. Bahwa arwah itu pulang pada malam Jumat. Tentang Kamis. Malam Jumat Kliwon lu. Macam-macam lah Ustaz. Iya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Lah pakai CCTV kini cayo jong kan. Ada Nabi balik lagi lah. Dah jangan baca lah nak komentar. Jadi semasa hiduplah. Karena setelah itu nanti dalam dialog dengan Al-Quran disebutkan waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika di dunia suruh sujud sedang sehat, tidak mau sujud. Makanya di akhirat nanti juga tidak bisa sujud. Maka kalau jarang sujud di waktu sehat di sini, di akhirat tak bisa sujud. Maka otomatis tereliminasi kita. Uang lebih sujud saja orang. Tak tahu gak jauh. Di betul-betul lutut dah murah.
Allah SWT balasan. Orang yang tak sujud di sini tak dapat sujud di sana. Orang minum khamar di sini tak minum khamar di sana. Padahal khamar siko pon yang buat. Di CC di aparat kan. Kalau khamar di situ nikmat. Nah, sabar dulu sebentar saja. Alhamdulillah subhanallah kini tak habis-habis tiba-tiba lah mati juga. Tak aku sanggup kan mati tiba-tiba dia mati. Watang bawa Jumat sehat walafiat. Tak ada tanda-tanda. Subhanallah tiba-tiba datang berita inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah merahmati seluruh orang yang mati di antara kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, jadi munasabah hadis ini adalah semasa masih hidup segera banyak sujud. Banyak sujud. Karena sujud itu hanya di masa hidup. Nah, engkau muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang menghasilkan pahala. Alaika bikathratis sujud. Kamu mesti banyak sujud. Apa sebab? Ini kan dia tadi nak dekat-dekat dengan Nabi SAW. Fa innaka lan tasjuda lahu sajdatan. Kamu tidak sujud kepada Allah sekali sujud saja kecuali Allah angkat satu derajat. Ya, semakin tinggi diangkat terus, tentu kepada Nabi semakin dekat. Karena Nabi memang dapatnya yang paling tinggi. A'lal jinan. Di atas surga sekali. Di atasnya lagi Arsyur Rahman. Di atasnya Arsy Ar-Rahman. Bagi yang tak yakin, payah nengok surga. Iya. Sebab kita katakan, kenapa antum bilang Arsy itu di atas? Ya Allah yang bilang. Rasul yang katakan. Kalau kita balik pertanyaan, kenapa antum tak percaya Allah di atas Arsy? Siapa yang bilang? Tuh acudayannya. Ya kan bukan Allah yang bilang kan? Allah bilang di atas. Lalu Tuh Acu Sokrates bilang tiap non diatir mesti bertampaknya. Padahal sudah ditetapkan bahwasanya Allah tak diukur dengan tempat dan waktunya diukur je sampai je. Waktu akhirnya ndak temu dia keterangan Allah Taala ditolak pula penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya melabrak ijma' yang sudah terjadi di kalangan as-salaf, para sahabat dan tabi'in dan para a'immah, para imam yang ikuti mereka. Ya sahabatnya Allah tidak boleh diukur dengan waktu dan ruang. Tiba datang firman Allah diukur je waktu je ruang. Akhirnya ditolaklah apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram rahmat. Allah kamu tidak sujud kepadanya kecuali oleh angkat. Karena apa kaum muslimin? Musliman dirahmati Allah SWT. Al-jaza' menyisil amal itu berlaku. Ketika kita sujud, artinya kita meninggikan Allah setinggi-tingginya dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Maka Allah balas dengan meninggikan kita. Jelas ya? Makanya dari situ je dapat pelajaran Ustaz. Kalau nak noyong gaji awak sebagai pimpinan, noyong gaji bawa tersundak kata. Semakin 6. Jadi mulai di bawah, jangan mulai di atas. Mulai di atas tinggi bawah sudah. 6 tinggi bawah sudah. Kalau gaji direktur naik, tidak ada kan nulis gaji staf buru-buru tidak ada lah. Makanya direktur jangan gajinya aja dipikir oleh gaji. Kalau kan mikir gaji awak le bawah diam, jangan atas. Kan tidak sibuk ngurus naik gaji awak aja, gaji bawahan tidak diurus. Kalau gitu jadi bawahan lah. Memang kalau untuk ngurus naik gaji memang bawahan. Nanti hati tukang teh kena. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan setiap kamu sujud itu Allah juga hapuskan satu kesalahan. Dan kesalahan kita banyak kaum muslimin. Dan kita ingin sebenarnya pulang dalam keadaan bersih catatan hutang. Jangan pulang ke akhirat itu tuan, pulang ke kampung. Pulang ke kampung mana lewat dia pulang dalam keadaan cabut hutang atau bersih hutang? Pasti bersih hutang.
Kecuali memanglah hobi berhutang tu lain hal. Nah, kalau lah hobi berhutang tu lain hal. Orang utang itu lolok malam tak lewo. Ya tak? Bos jual nak jual tak jual percaya dia nak bos jual asal dengan sabu ini hutang-hutang jenis. Jadi oleh sebab itu makanya dan demikian juga di akhirat ketika kita kembali banyak catatan maksiat yang tak dihapuskan dan kita banyak dosa. Tak ada kita yang tak banyak kesalahan, maka Allah angkat dengan sujud itu atau Allah hapuskan dengan sujud. Nah, ini munasabahnya dengan babul mubadarati ilal khairat, yaitu bersegera berbuat kebaikan. Kepada kaum muslimin dan muslimat, di antara yang disebutkan oleh para ulama al-ijazul ilmi, ya bahwasanya sujud itu menyehatkan. Sujud itu menyehatkan. Demikian juga ruku. Ya, ada orang terapi sakit pinggang dengan lama ruku dan sujud. Ya. Tapi ingat, kalau itu harapannya kenek saja. Karena yang di sisi Allah lebih besar. Tanpa kita niatkan, ada sesuatu itu tanpa diniatkan dapat, jadi niat juga. Yang gitu. Sesuatu yang tanpa kita niatkan dapat juga dulu salah dunia ini tidak usah diniatkan. Yang tidak dapat baru diniatkan. Nah, demikian juga dalam ahli otak mengatakan bahwasanya ada beberapa sel di dalam otak kita tidak mendapatkan suplai darah merah kecuali di saat sujud dan intervalnya sesuai dengan waktu salat fardu. Oleh sebab itu rugi orang yang salatnya tidak tepat waktu. Dan rugi pula orang yang salatnya cepat-cepat selesai. Cepat-cepat selesai. Karena cepat-cepat selesai belum sempurna thama'ninahnya, tentu akan kemungkinan mendapatkan atau sampainya aliran darah tersebut akan terhalang. Makanya sujud itu lama. Dan lamanya tidak terlalu panjang. Ya, makanya sepanjang membaca subhanallah subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi taib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Kemudian doa. Nah, di antara doa yang dibaca dalam sujud misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, Allah tsabbit qalbi ala dinik. Dan lain-lainnya. Banyak doa yang bisa kita baca dalam sujud, khususnya di salat sunat kita. Di salat sunat. Intinya kaum muslimin dan muslimat bahwa sujud itu adalah keadaan yang paling banyak menghasilkan kebaikan pahala bagi kita. Derajat kita diangkat, dosa kita dihapus, dan itu adalah sebaik-baik dan sedekat-dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita termasuk orang yang berlomba-lomba selalu berbuat kebaikan. Wallahu taala alam. Baik, masuk waktu. Baik, kita dengar azan dulu. Allahumma Allah.
Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna asyhadu anna la hawla wa la quwwata la hawla la hawla Allahumma la ilaha illa anta. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT, kita ambil hadis yang ke-108 setelahnya, hadis yang ke-14 dalam bab ini. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Ini kan berkaitan dengan umur, dan umur ini adalah kesempatan. Ya. Jarang orang tidak punya yang tidak menjadikan waktu itu sebagai sesuatu yang berharga. Ya, selalu orang mengatakan waktu itu berharga. Misalnya ketika kita minta waktu, boleh saya minta waktunya Pak? Maaf, saya tidak punya waktu lagi. Karena mahal itu. Tapi kalau pas telepon datang, Pak, bisa saya antarkan uang Pak? Oh, boleh katanya. Karena ada nilainya. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin, orang berupaya waktu itu memang dialokasikan pada hal-hal yang bermanfaat. Baik yang masalah dunia maupun masalah akhirat. Dan tentu saja seorang mukmin tentu akan lebih mengalokasi danakan waktunya pada yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Dan ini benar kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, baik amalnya.
Kalau soal panjang umur itu bukan kita yang ngatur. Saya tidak tahu umur kita panjang atau tidak. Tapi kalau membaikkan amal, itu Allah serah pada kita. Allah serahkan pada kita. Makanya di dalam masalah amal, Allah selalu memujinya dengan ahsanu amalan. Amal terbaik, bukan amal terbanyak. Dan bukan pula amal terlama. Kadang-kadang Bapak dan Ibu masih ingat, saudara-saudari masih ingat bagaimana orang Yahudi dan Nasrani, ia kan mengajukan somasi lah bahasa kitanya di akhirat nanti kepada Allah SWT. Orang Islam itu kerjanya sebentar. Karena hadis diumpamakan oleh Nabi, perumpamaan kita dan umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, seperti seorang yang mengupah para pekerja. Kita ini sebenarnya para pekerja. Allah sudah ciptakan bumi ini untuk kita kerjakan, kita makmurkan. Tentu saja kita makmurkan dengan yang Dia suruh, bukan yang kita inginkan. Ini masalahnya kan sebagian tidak melakukan yang disuruh, tapi yang dilakukannya yang dia inginkan. Nah, yang dia suruh. Ma'asyiral kiram. Maka dia yang tentukan. Ini bekerja dari jam sekian gajinya setuju. Ini sekian setuju. Ini gajinya sekian waktunya sekian setuju semuanya. Dan alhamdulillah Allah tak pernah menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tak pernah menzalimi hamba. Lalu orang-orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Waktu efektif. Kan waktu efektif itu. Tentu makna waktu efektifnya. Nah, bukan waktu tambahan. Wa amilatin nasara min ba'di adh-dhuhr ila al-'asr. Orang Nasrani bekerja dari zuhur sampai asar, waktu efektif. Wa amiltum antum, kalian kata Nabi SAW, min ba'd al-'asr ila ghurub asy-syams. Waktu ujung-ujung waktu. Sudah bukan lagi waktu biasanya asar kan lah ndak waktu qajul kan lah tutik sodo. Tapi Allah SWT menghendaki bahwa kita diberi upah lebih. Yahudi kasih satu qirat. Nasrani satu qirat. Kita dua qirat. Protes orang tuh. Kami lebih lama gaji seketik. Inya sewantau gaji gadang. Lalu Allah katakan, hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Ada enggak kalian yang saya zalimi? Pasti jawabannya enggak. Semuanya sudah dibayar sesuai perjanjian. Ya, kalau gitu apa alasan protesnya? Ya memang kalau awak nengok punya uang banyak pasti bingi, itu masalahnya. Padahal lah sabir mau ni apa kia-kia-nya. Itulah ben bagiannya. Kasan kawan banyak, tak kadang boleh itu dek lah. Iya kan? Akhirnya nengok kawan dapat banyak, bangkit hasadnya. Makanya ada zalim tidak? Tidak ada zalim. Allah katakan zalika fadli utihi man asya. Itu karunia yang aku berikan milik saya. Saya berikan pada siapa yang saya kehendaki. Ini kalau boleh dianalogikan sama kayaknya Pak Presiden Soeharto dulu mana tinggi gaji pada Pak Jokowi. Nah, anggota dewan ada segenap. Mana tinggi gaji? Tinggi Pak Jokowi lah. Pada mana lah mau jadi presiden? Nah, Bos Soeharto lah. Mana banyak piti? Ada nantun itu. Tapi gaji lebih besar. Boleh Pak Soeharto protes enggak? Di masanya itulah yang dia terima, ini di masanya ini yang dia terima. Nah, enggak boleh protes. Kalau protes itu nyapa, nak capek nak jadi jadi apa tadi? Dia presidennya. Kau nak tinggi gaji kini jadi presiden.
Sebut nak maju lah tu. Tapi jangan kau nak berhenti. Jangan lupa berhenti. Jangan lupa berhenti. Ya tuan-tuan je salah, tuan-tuan batasi masa jabatan. Dahulu kan ada batasi nak 3 kali, nak 4 kali, nak 5 kali, nak sudah itu tuan-tuan batasi, sudah itu nak membuat lah lihat. Ni nama sana sama tantu dak sebab kalau lah di hati payah tun. Siapa den kok nayon dan nya nak tun. Payah tun tu. Nya lama uang hormat ke awak sodor kata ndak lama. Makanya tagang dek Nabi jen ambisi kata. Gitu. Kalau sabun saya tu jen dia bawa aja aturan lamur ya bawa aja. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu urusan uang ya. Urusan awak tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahawa waktu sedikit apapun, sesingkat apapun asal berguna dengan baik bisa melampaui orang yang punya waktu lama tetapi tidak maksimal dalam mengalokasikannya. Sama dalam kehidupan kaum muslimin. Orang panjang umurnya tapi sampai matinya ya amalannya tidak yang terbaik. Tapi ada orang yang subhanallah Allah berikan dia waktu di ujung-ujung baru kembali kepada jalan Allah SWT. Tetapi dia sungguh-sungguh dengan amalan yang paripurna, maksimal dia kerjakan sehingga melampaui orang-orang yang bekerja atau beramal 60 tahun tapi seadanya saja. Hanya seadanya. Dan ada yang lebih lagi kaum muslimin. Ketika orang-orang jahiliyah dulu masuk Islam. Dan di masa jahiliyah orang itu berbuat baik. Sebenarnya kan sebelum Islam kan tidak dihitung kan. Tapi kalau dia masuk Islam, dihitung kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang bertaubat. Kalaulah orang kafir kembali pada Allah masuk Islam, Allah jadikan keburukannya menjadi kebaikan, apalagi orang Islam yang bertaubat. Fa ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kembali lagi kepada masalah man tala umru wa hasuna amalu, baik amalnya. Baik amal itu kita yang bisa lakukan. Tapi kalau panjang umur Allah yang tentukan. Ada usaha di antaranya adalah rajin silaturahim. Rajin silaturahim walaupun ulama dalam menafsirkan ayyun sa'alahu fi umurih, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ini maknanya berbeda tafsiran para ulama. Di antaranya ada yang bilang bahwa orang ini walaupun sudah mati tapi seolah-olah masih hidup di hati, hidup di kalangan kaum muslimin, namanya tetap abadi. Ada yang menafsirkan seperti itu, tala umur, artinya panjang umurnya, orangnya masih dah mati tapi masih hidup. Nya ada uang, nya duit lah tapi solat mati ada. Bahkan doang lah doang mati lah. Ya duit buat seso uangnya kocok. Nah, buat seso. Ya. Tahu tu sesonya? Nah, buat seso. Ndak ada nyaman uang tergedenya. Apa lagi? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi man khairun nas man tala umru wa hasuna amalu, baik amalnya. Dan ingat, bukan banyak, tapi baik. Oleh sebab itu, yang paling diutamakan ketika kita membuat klasifikasi amal, baiknya harus mutu, harus dipertahankan. Walaupun produknya sedikit. Karena Nabi katakan, habbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Dan amal yang akan diterima itu adalah amal yang dilakukan dengan baik, bukan yang dilakukan dengan banyak. Makanya kaidah
yang mengatakan tak penting siapa yang terbaik, tapi yang penting mau berbuat baik. Ini melemahkan kita. Yang benar adalah mari kita berlomba menjadi yang terbaik. Karena dengan demikian semangat kita, tekad kita, azam kita harus kuat. Yang tak berazam kuat, tak mau dia ikut lomba ini. Ya, otomatis tereliminasi. Tapi ketika azam kita, saya mesti menjadi yang terbaik. Terbaik itu kan banyak. Terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Kan ada masalah. Yang penting terbaik. Karena memang Allah ingin kita menjadi yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang antara kalian yang paling baik. Nah, ini panjang umurnya, baik amalnya, inilah manusia terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik, walaupun tidak terbaik 1, tidak ada masalah. Terpenting terbaik. Sama dengan dulu ada seorang rektor, kami ingin kampus ini menjadi kampus terbaik. Itu abi rektor yang lain abi apa kan? Mak inyolon yang terbaiknya. Maaf kawan-kawan, terbaik itu kan bisa terbaik 1A, 1B, 1C, 1D dan seterusnya. Pokoknya kita sama-sama jadi yang terbaik. Karena memang itu yang diinginkan Allah dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi justru melarang kita untuk ghulu, untuk berlebihan, untuk terlalu memaksakan diri. Nabi mengatakan la yusaddu hadzal dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang keras sekali dalam menerapkan agama ini kecuali dia akan dikalahkannya. Oleh sebab itu, kerjakan yang terbaik dan cari dalam setiap amal itu yang paling baik, dan tak mungkin itu kecuali dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi SAW sehingga teraplikasi, termanifestasi, terrealisasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat inilah kalimat terbaik. Karena apa? Karena mengandung tauhid dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan berlomba cari yang terbanyak, tapi cari yang terbaik. Karena kalau yang terbanyak kerikil banyak di mana-mana. Ya, dibuat segani tidak ada guna. Tapi mutiara payah nyarinya. Tapi kalau dapat satu apa namanya? Satu sekeping kecil, apalagi kalau sedamuk. Apalagi kalau sedamuk, ya Allah ya Rabbi. Itu kamu melamar temur. Jauh mu 60, nanti lamar mu 8 boleh. Jadi ayo mahar mati juta pula. Ikan iya? Allah bacubu. Nah, kaum muslimin kan tapi zaki juru tuh. Enggak semua. Tapi yang namanya bidadari kalau dilamar dengan mahal insyaallah dah dapat. Oleh sebab itu kalau ada peti mati juta pada melamar yang pemboleh di dunia, lamar bidadari di akhirat. Anton ke Masjid Taubah ketua dot ya. Ya kan apa ya? Seorang borong tak masalah adanya. Nah, antarkan ke beliau. Kau mahar untuk bidadari. Jangan kerikil ya pun ampun. Iya. Nah, antarkan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk menjadi sama-sama menjadi yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajzam." Siapa yang setiap perkara yang penting tapi tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Ajzam itu adalah terputus. Dalam lain aqta. Jadi kalimat aqta ini menafsirkan makna ajzam, yaitu terputus. Para ulama rahimahullah jami'an, mereka berbeda menafsirkan dalam masalah. Ada yang mengatakan bahwa terputus pahalanya karena kita tidak meniatkan lillahi ta'ala.
Ya kalau tidak karena Allah, walaupun dia pekerjaan besar, tapi tidak ada lillahnya, tidak berguna. Maka terputus pahalanya. Orang bikin jembatan yang menghubungkan dua kecamatan misalnya, ya, tapi tidak ada lillah di situ, dilalui orang terus, tidak ada pahalanya, maka terputus. Tidak boleh bismillah. Kita makan, tidak baca bismillah. Makan itu penting apa tidak? Jangan sambil tidak penting lah tonton. Target makan tu orang berkalung. Kan target encik makan tu orang berkalung. Nah, makan tu paling penting. Nah. Masyarul kiram dirahmati Allah. Maka tanpa bismillah dia tidak berpahala. Tapi kalau subhanallah dengan bismillah, maka kita akan selamat dari pertanyaan tsumma la tus'alunna yawma idzin anin naim. Karena Allah SWT suka diberi rezeki lalu dia makan dengan bismillah, kemudian disudahi dengan alhamdulillah. Ini yang pertama. Ada lagi yang mengatakan bahwa keberkahannya tidak ada. Walaupun pekerjaan itu asalnya baik, tapi tidak dengan bismillah, maka dia tidak berkah. Misalnya kita memulai pertemuan, misalnya rapat dan sebagainya, atau belajar sebagainya, tidak dimulai dengan bismillah, habis waktu berjam-jam berdebat, tidak ada keputusan, tidak ada keputusan. Orang kadang setengah jam banyak keputusan. Jadi bismillah, barakah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barakah. Ada, masya Allah, yang Presiden Habibie rahimahullah ta'ala. Kenapa Pak Habibie? Masya Allah, waktu memerintahnya sebentar, tapi banyak membuat keputusan-keputusan penting. Tergantung setuju atau tidak setuju, urusan lain ini. Ya, banyak keputusan-keputusan, tanda bahwasanya beliau subhanallah, pertama cerdasnya, kemudian barakah waktunya. Di akhir hayatnya beliau mengatakan, andainya waktu ini boleh dibalik kembali, saya ingin jadi ulama. Ingin jadi ulama. Sebab ulama itu lebih besar manfaatnya daripada selain itu, profesi apapun. Nah, tapi mudah-mudahan beliau dengan niat yang itu, kemudian apa yang beliau berikan kepada kemanusiaan, kepada umat Islam secara khusus, mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala yang mengalir baginya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, intinya ini pendapat yang kedua, yaitu barakahnya tidak ada kalau tidak baca bismillah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bila tidak dengan bismillah, maka susah berhasil katanya. Ini diantaranya. Ya tentu saja dalam hal ini khusus orang Islam, orang tidak Islam kan tidak ada bismillah, berhasil juga katanya. Nah, berhasil. Maka dia jawab, berhasil maknanya apa? Tidak berhasil mendapatkan kebaikan daripada apa yang dia kerjakan itu. Kembali lagi kepada pendapat pertama, tidak berpahala. Bagaimanapun ini tafsiran mereka, para ulama, dan semuanya itu bisa diterima karena ini sifatnya variatif, tidak bertentangan. Artinya tidak berpahala karena tidak berniat karena Allah, kemudian tidak barakah karena tidak menyebut nama Allah, kemudian sulit berhasil karena memang tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, barangkali sampai di sini. Buka rekaman lihat. Apa tuh? Musyrikin, orang-orang musyrik laki-laki, musyrikat, orang-orang musyrik perempuan. Ada tersebut tadi? Nak tekanang nilai tu apa je? Nak tekanang nana. Tanggal berapa so? Nya di mana? Di
Taubah juga. Oh, ada video. Saya tengok tanggal su, don tahun lihat. Nya dah apal lagi ni, sana tadi dah apal gini anu. Mana tinggal kan? Itu. Tapi kalau artinya al-musyrikin, orang-orang musyrik laki, wal musyrikat, orang-orang musyrik perempuan. Nah, ayat yang kita baca itu, ayat lalu Quran jadi dekat tu. Iya. Subhanallah. Ya, kini anggapnya tidak dulu tuh ya. Nah, nanti untuk catat tanggalnya enggak nih ya. Allah musta'an. Banyak loh macam itu. Oh, video banyak. Allah musta'an. Ila lupa orang tu. Minta maaf ya. Minta maaf. Kalau terkonang insyaallah sampai. Tapi nak bayang gini dulu. Mungkin ketika membaca ayat tentang itu, tentang orang-orang beriman itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Demikian juga dengan orang-orang musyrikin, sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Baik, terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.